Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya di sini saya Ahmad Farid. Hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang perusahaan-perusahaan futur atau perusahaan-perusahaan berjangka. Mungkin kalian sudah familiar atau mungkin sudah pernah mendapatkan tawaran, baik itu tawaran untuk investasi ataupun tawaran kerja biasanya. Jadi saya mendatangkan narasumber yang langsung yang merupakan alumni salah satu perusahaan. Ya, di sini sudah datang Mas Hadi. Monggo Mas Hadi bisa memperkenalkan diri mungkin. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing-sharing. Ya, saya bukan seorang ustadz, bukan pula seorang mustahid yang bisa memutuskan hukum, tidak, tapi hanya ingin sharing masalah pengalaman saya saja selama di dunia future waktu itu, Mas Farid. Oke, siap-siap. Oke ya, jadi bisa kita mulai saja. Eh, Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas, perusahaan future itu modelnya seperti apa, ya seperti apa? Oh iya, jadi perusahaan futures itu kenapa namanya menggunakan nama futures? Karena di sana intinya kita melakukan sebuah transaksi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari, intinya seperti itu. Oke, berarti ada jeda waktu ya? Ada jeda waktu dari transaksi sampai ke penyerahan. Kalau di situ tentunya profit yang dimaksud. Oke, berarti Bukan barang tapi profit. ada jeda, kita mendapatkan profit dari jeda waktu itu ya. Jadi saya sendiri tertarik mengangkat tema ini karena saya tidak henti-hentinya mendapat penawaran dari Nah, saya juga kemarin salah satu rekan saya. Ya, monggo mungkin Mas Adi bisa diceritakan. Iya, sama dengan yang kemarin sempat saya share ke Mas Fari juga itu. Oh itu. Saya tetap ditawarin sampai sekarang. Ada sudah alumni ya? Saya mantan marketing dan pernah trading sendiri, tapi malah sampai sekarang tetap ditawarin juga sama anak-anak kerja. Nah, jadi ya sampai seagresif itu ya teman-teman ini, teman-teman dari Future atau perusahaan Future atau berjangka hampir sama sih, dia di bawah, mereka berdua di bawah Pak Pepti. Dan yang sering kali ditawarkan itu bentuknya adalah trading emas. Gold ya. Jadi mungkin Mas Adi bisa diceritakan mungkin kenapa kok yang dipakai ini emas? Yang kita sebut di sana sebagai safe haven. Ya. Jadi analisanya gampang. Ketika terjadi sesuatu dengan dolar, ada keributan apapun itu di dunia perpolitikan Amerika, Korea Utara dan lain sebagainya, ketika itu kan mempengaruhi dolar yang jelas kan? Ya. Begitu dolar terpengaruh, maka emas pun akan bergerak. Kalau dolar turun, otomatis aset safe haven yang kita sebut sebagai gold itu akan naik nilainya. Jadi di situ orang bisa mengambil peluang profit dengan ambil order buy atau beli seperti itu, Mas Farid. Oke, jadi benar-benar memanfaatkan fluktuasi ya, momentum dan fluktuasi. Itu kalau kita pakai analisa fundamental. Oke. Seperti itu. Kalau boleh tahu Mas, model di KFT Future itu ada berapa jenis analisa yang biasanya umum dipakai lah? Umumnya itu ada dua jenis analisa, bisa fundamental atau teknikal. Kalau teknikal itu salah satunya kita membaca grafik atau candle seperti itu. Nanti ada candle istilahnya dragon atau doji dan segala macam, ada yang candlenya kecil terus ekornya panjang ke atas atau ke bawah. Nah, itu bisa indikator harga atau akan naik atau turun atau akan turun seperti itu. Jadi ada dua bisa macam memilih teknik yang disukai seperti itu. Waduh, tekniknya aja memilih ini. Iya, bisa memilih teknik. Oke, jadi gini Mas, saya penasaran sih kenapa kok teman-teman ini yang dari Future atau berjangka ini benar-benar masif sekali ke dalam berusaha menawarkan atau menarik orang jadi investor. Itu kalau boleh tahu Mas, cerita sedikit model entah itu gaji, pembayaran atau komisi modelnya di sana seperti apa sih sehingga teman-teman ini bergeraknya berusaha sangat masif sekali gitu. Bahkan kalau saya sendiri sampai merasa terganggu lah, bahkan teman-teman saya pun terganggu juga sampai gitu. Pada tahap mengganggu privasi ya. Ya, udah sampai di tingkat situ gitu. Jadi apakah memang benar-benar besar sehingga teman-teman ini seolah-olah kalau saya bilang sih kasarannya agak nggak punya malu kalau menawarkan itu. Memang ya apapun istilahnya, entah itu konsultan, relation manager, itu kan marketing. Ya, sama ya, bahasanya aja berarti. Ada di posisi marketing pasti kan dikejar target perusahaan, Mas Farid. Kalau tidak achieve target, ya resikonya mungkin gaji pokok kita terpotong, nggak dapat insentif, nggak dapat bonus,
bisa dievaluasi dan paling buruk mungkin dikeluarkan dari perusahaan kan seperti itu, diistirahatkan. Tapi kalau kita berhasil mencapai target, ya tentu saja bonus besar menanti di situ. Oke, berarti memang tiap bulan ada targetnya ya. Ya sama sih, sales marketing pasti ada target apapun kerjaan kita ini. Targetnya ya Anda bisa mengclosingkan berapa investor, berapa orang dan nominalnya berapa seperti itu. Jadi nih ya target nominal. Betul. Kalau boleh tahu Mas, pendapatannya kurang lebih itu skema pendapatannya lah. Kayak tadi kan sudah dibahas sedikit masalah gaji. Kalau gaji pokok sih mungkin biasanya sales ini umumnya Masih gaji bawah pokoknya di bawah UMR ya. Tapi tergantung pengalaman juga. Sebelumnya pengalaman di mana dan jenjang pendidikan itu berapa faktor itu yang pengaruh. Oke. Kalau gaji tadi sudah dibahas mungkin tidak terlalu besar. Apa yang membuat orang-orang ini bergeraknya begitu masif sih? Atau mungkin komisinya besar kah atau bagaimana? Mungkin kalau boleh ini penasaran banget sebenarnya. Ya gimana? Diteror terus ya? Iya, selain diteror juga sekarang lagi rame-ramenya tuh kasus afiliator yang sedang hangat diperbincangkan di berbagai media. Ya, betul. Itu yang ini kalau itu open BO lah istilahnya kalau kayak bilang binary option. Jadi bukan BO yang lain ya, BO-nya binary option. Ini lagi panas dan mungkin saya juga mencari narasumber yang mantan alumni binary option, mungkin nanti ya mantan afiliator mungkin atau mantan pemain mungkin ada yang berkenan untuk afiliator yang mengaku trader. Afiliator yang mengaku trader. Jadi binary option itu ngaku-ngaku ya Mas ya, bukan trading murni ya. Terutama afiliatornya. Kan mereka melakukan flexing dan segala macam ya. Tapi kita kembali ke pembahasan ya. Tadi masalah apa ya? Masalah ini yang motivasi sehingga mereka ini bergeraknya sangat masif sehingga ya sampai kalau saya bilang agak nggak punya malu dan ya terlalu agresif sih menurut saya pribadi. Jadi ketika memang sudah ada peluang yang bagus untuk take position, entah itu kita mau buy atau sell, dari setiap transaksi itu yang jelas perusahaan dan marketingnya akan mendapatkan profit dari setiap transaksi investor, entah itu profit atau loss. Jadi setiap kali misalnya nih saya invest di sana, terus saya mainkan sendiri, istilahnya saya trading sendiri lah. Kan itu standar Bapepti $10.000, 100 juta kan, dengan fixed rate 10.000. Jadi setoran minimalnya 100 juta ya. 100 juta itu dapatnya kurang lebih berapa lot? Jadi sekali klik dengan satu lot transaksi gold misalnya, maka profit dari si investor itu kepotong $30 atau 300.000. Berarti profit betul maupun ya? Loss $30 betul ya, 300.000 ya. Tadi kan fixed rate-nya 10.000 betul ya. Berarti ya setiap kali transaksi yang saya lakukan saya mengeluarkan uang 300.000 itu yang nanti dipotong untuk perusahaan dan istilahnya dan marketingnya. Jadi itu dulu tahun 2017 sampai 2018. Saya nggak tahu kalau mungkin sekarang ada perubahan ya. Ini cerita pengalaman dulu 4 tahun yang lalu sampai siap. Jadi setiap kali klik transaksi satu lot ya, itu kalau satu lot. Kalau satu lot dan kalau satu kali transaksi dalam satu hari dan kalau punya satu akun si satu investor ini. Kalau dia transaksi berkali-kali dalam satu hari dan dia punya beberapa akun, tinggal mengalihkan juga. Kalikan 30 hari dalam sebulan, itu berapa? Jadi peluangnya memang cukup besar ya, dan terlepas dari loss profitnya investor, perusahaan dan marketingnya tetap akan dapat. Nah, ini pada saat waktu itu saya kepengen trading sendiri waktu masih jadi marketing di sana. Atasan saya di sana menasihati saya, Mas Hadi sebaiknya jangan trading sendiri, sebaiknya cari investor saja. Justru disarankan untuk tidak main sendiri, jangan trading sendiri. Ada apa? Ya karena memang high risk, high return, tapi juga high risk, risiko yang sangat tinggi. Resikonya. Maka ketika kita trading sendiri, ya uang kita bisa habis kan, istilahnya seperti itu. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita trading menggunakan modal investor atau investor sendiri yang trading, mau itu terjadi loss atau profit, ya perusahaan sama marketing tetap profit kan. Makanya disarankan lebih baik cari investor aja. Lebih baik marketingan, canvassing, cari investor, ajak deposit minimal 1 juta seperti itu. Jadi loss profit bodo amat ya, perusahaan dan marketing tetap dapat. Iya, seperti itu. Sebuah sistem yang sangat nganu sekali. Ya, mungkin selain pendapatan berdasarkan transaksi Mas,
apakah ada pendapatan lain, misalnya presentasi dari nilai investasi atau bagaimana? Betul, ada insentif dari nilai closing atau nilai investasi yang dimasukkan per investor. Seperti itu. Jadi sebulan kita contohkan dapat satu investor saja, minimal 100 juta kan, kita dapat 1%. 1%. Jadi dari omset itu. Pendapatannya saya marketing ini bahasa ini ya. Kalau biasanya finance manager lah, keren-kerennya perusahaan future dan berjangka itu pakai menggunakan istilah finance manager. Itu selain dia dapat gaji pokok, dia dapat persentase tadi 1% dari omset investor, dan dia dapat per transaksi yang dilakukan investor. Per klik per lot. Jadi ya cukup besar memang, dan ya mungkin ini ya salah satu alasannya kenapa teman-teman saya yang bergerak di perusahaan future itu kalau menawari itu sangat masif sekali. Ya, memang sangat menggiurkan Mas Fahri. Kalau kita hanya melihat dari sisi keuntungan materi saja, kalau kita nggak berpikir yang lain-lain, itu jalan cepat untuk jadi sultan istilahnya kan. Jadi sultan. Ini lagi panas nih sultan KW. Saya nih ngomong sultan ini malah malu sama sultan yang sebenarnya yang di Brunei itu loh Mas Fahri. Sultan Bolkiah itu yang real sultan kan. Real sultan. Tapi banyaknya ngaku sultan ini sekarang. Ngaku sultan nih. Kalau ngomong sultan yang beneran punya duit tapi nggak mikir ngeluarin ya Denny Cagur itu kalau minjemin ke teman-temannya, nah bawa. Nggak, dan nggak rame di media itu sultan beneran. Tadi beberapa yang bisa saya sampaikan juga ya. Oke. Jadi ini Mas, kalau saya boleh tahu lah, tadi kan kita sudah bahas sekilas tentang ini sumber pemasukannya dan tadi model sistemnya ini kayak gimana dan model gajinya seperti apa, sehingga teman-teman yang dari future dan perusahaan-perusahaan future atau berjangka atau yang semacamnya lah ini bergeraknya sangat masif sekali. Sampai nggak tahu, kayak kalau saya bilang sih sampai agak nggak tahu haluan dan mengganggu privasi gitu. Mungkin ada inilah yang pertama kali melandasi sehingga ini kalau dari segi finansial kan perusahaan future atau perusahaan berjangka ini sangat menjanjikan, bisa dibilang secara finansial, potensi finansial. Tapi kenapa kok dengan posisi finansial yang cukup menjanjikan ini Mas Edi memutuskan untuk berhenti? Mungkin ada bisa diceritakan mungkin untuk hijrah ya. Jadi ketika saya berada di perusahaan future itu merupakan salah satu di mana saya mengalami income yang cukup besar ya, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi saya mau sampaikan juga di sini bahwa saya ingin menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk memaksa kepada semua orang untuk tidak trading. Dan bukan juga untuk memaksa teman-teman yang sekarang lagi di dunia trading untuk berhenti trading. Kalau memang kado cinta sama trading kan susah. Ya emang kalau udah cinta itu susah ininya. Nah, saya juga sempat cinta dulu Mas Farid. Cinta banget, bela-belain banget sama trading. Ya, duitnya banyak Mas. Begitu ada yang ngomongin negatif tentang trading, langsung tuh saya counter di media sosial, entah itu di mana. Langsung saya counter di situ gitu kan. Nah, sama persis Mas, saya mengalaminya seperti itu sampai ya saya sempat screenshot dan saya kirim ke sampean modalnya. Aduh ya sampai begitulah. Story saya tiap hari di Facebook, di WhatsApp itu selalu tentang trading yang profit aja, saya screenshot itu kita posting di situ. Kalau Mas mah mana ada mau investor naruh duit lah. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang sering seperti itu posting profit biru-biru tiap hari, nah itu saya dulu seperti itu juga. Oh, I see. Ya, paham. Ada memang salah satu rekan saya, ya bisa dibilang adik tingkat saya yang ya dibilang sayang sebenarnya, cuman tapi ya sudah lah, dia mungkin sudah terlalu asik mainnya. Itu tadi saya tidak ingin memaksa teman-teman yang masih bergerak di bidang trading, futures, forex, gold, apalagi bidang option yang lebih parah lagi kan seperti itu kan. Wah, penting gue. Iya. Tidak memaksa mereka untuk keluar dari sana atau berhenti dari sana. Cuma ini akan menjadi sebuah wawasan buat teman-teman yang memang ingin berbisnis yang ingin mencari berkah dari harta yang kita dapatkan, ingin yang halal, ingin yang sesuai dengan syariat agama kita. Ayo teman-teman, kalau bisa kita stop aja di dunia trading itu seperti itu. Dan untuk teman-teman yang belum terlanjur masuk di dunia trading, saran saya lebih baik jangan Mas Farid seperti itu. Jangan tergiur dengan iming-iming bisa kaya cepat jadi sultan, cepat punya moge, cepat beli Ferrari. Ya, cepat punya Lambo. Janganlah. Lambo Ferrari itu biasanya. Janganlah. Karena begini, nah di sini saya punya buku
ini salah satu buku yang harus saya pelajari waktu saya ini, bukan promo buku ini loh ya. Oke, siap. Tidak ada maksud ini buku favorit ya? tapi untuk menunjukkan bahwa saya waktu itu memang serius belajarnya, Mas Farid. Karangan dari salah seorang trader dan pembicara di dunia ekonomi di sana, Mario Singh. Ini pengarang buku ini juga. Nah, beliau sendiri menjelaskan di sini bahwa yang bisa sukses di dunia trading forex, gold dan segala macam itu hanya 20% di seluruh dunia. Oke, berarti 80%-nya korban loss ya. Nah, begini, kalau yang bisa sukses hanya 20%, kenapa kita harus berani bertaruh masuk ke sana? Kalau kemungkinan untuk bangkrutnya lebih besar daripada peluang untuk profitnya. Oke. Dan rahasianya, yang 20% itu yang bisa profit itu, memang mungkin ada dari kalangan biasa yang modalnya pas-pasan, tapi itu pasti sangat kecil sekali. Yang mendominasi di 20% itu pasti mereka yang memang punya modal tebal atau kapital yang besar, sehingga mereka bisa main jangka panjang atau long term dengan modal yang besar. Pasti aman kalau seperti itu, Mas Farid. Karena mau turun seberapapun harga dari posisi buy dia nggak akan loss, tinggal nunggu naiknya lagi karena modalnya tebal. Tinggal holding aja ya gitu. Tinggal hold saja dia. Hold sampai harganya normal atau mungkin sudah di atas harga beli tinggal jual gitu. Istilahnya itu kan ada level-level support, Mas. Ada harga support, ada harga resisten. Nah, sampai di support berapa itu pasti mental lagi naik ke atas lagi seperti itu. Jadi dengan modal besar dan main long term itu sudah pasti aman, dan mereka lah yang meraup keuntungan di situ kayak gitu. Seperti itu. Memang mereka bilang ketika ada yang loss investornya, saya kan nggak maksa kamu trading, saya kan sudah ajarin teknik. Tapi Anda tiap hari mengiming-imingi dengan yang manis-manis, itu sama aja dengan maksa kan. Tapi katanya nggak maksa. Dan Anda tahu bahwa orang yang masuk di situ 80% pasti loss. Tapi Anda terus iming-imingi dengan yang manis-manis. Nggak dibuka pahit-pahitnya. Akhirnya yang 80% itu betul-betul loss, dan Anda masuk di bagian yang 20% itu sebagai yang meraup keuntungan seperti itu. Zolim sekali. Ya, memang ada itikat baik di situ, mengajari teknik segala macam, teknikal, fundamental, risk management dan sebagainya, tapi Anda kan tetap tahu bahwa potensi untuk profitnya hanya 20% dari 80% kan gitu. Jadi kita di posisi sebagai marketing atau di perusahaan future ini tahu dengan pasti bahwa orang-orang yang masuk sebagai investor itu 80% pasti akan loss gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak mengenakan di hati saya. Ketika saya mulai bisa closing, saya dapat investor waktu itu total ya nggak banyak sih, maksud untungnya belum banyak ya, alhamdulillah nggak sampai banyak gitu kan. Jadi kalaupun nanti saya diminta pertanggungjawaban, mudah-mudahan di dunia ini bisa diselesaikan ya. Amin. Mudah-mudahan itu harapan saya, dan saya sedang berusaha menyelesaikan tanggung jawab saya itu dan menjalin hubungan baik lagi. Semoga dimaafkan saya oleh investor yang pernah loss trading bersama saya waktu itu. Memang betul, kita ngajarin teknik trading seperti apa, fundamental seperti apa, jangan rakus, jangan serakah. Tapi yang namanya manusia, Mas Farid, ketika dia melihat peluang prospek keuntungan yang besar, dia akan terus klik terus sampai beberapa transaksi terbuka. Kemudian situasi berlawanan arah dengan prediksi, kacau sudah, habis modal gitu. Walaupun minimal 100 juta sekalipun gitu kan. Karena kenapa minimal 1 juta, itu persyaratan dari Babakti untuk masalah tadi, faktor risk management itu biar nggak gampang loss maksudnya. Tapi ketika investornya serakah, percuma, hilang juga itu segitu. Percuma, tetap aja loss gitu. Jadi akhirnya investor saya yang sudah kita ajarin berbagai macam teknik itu, akhirnya beliau itu loss juga pada akhirnya. Nah, mereka loss, sedangkan kita sudah mendapatkan keuntungan, meraup keuntungan kan dari setiap transaksi mereka. Baik itu mereka loss maupun mereka profit, ya kita dapat profit gitu kan. Jadi dari perusahaan dan marketingnya ya tetap dapat apapun kondisinya, investornya loss profit bodo amat lah, kita tetap dapat per kliknya mereka gitu ya. Jadi di dalam hati nurani saya timbul pertanyaan, saya ini kerja apa sih? Orang di sana menangis, saya di sini tertawa menikmati keuntungan. Gak usah bicara hukum dulu, Mas Farid, bicara perasaan aja dulu. Selama kita masih punya hati, nggak akan tega meneruskan di bisnis ini. Selama kita masih punya hati dan nggak dibutakan oleh profit gitu. Kayak gitu aja. Saya nggak mau bicara jauh dulu masalah hukum, itu saja dulu. Tanya hati nurani kita gitu. Itu aja, Mas Farid. Nah, tentu saja tetap harus ada faktor hukum juga. Dari sisi fikih muamalahnya, ternyata setelah kita belajar terus, karena memang waktu itu saya memang tiap hari story saya dipantau oleh salah seorang teman saya yang kebetulan pegiat
di komunitas masyarakat tanpa riba chapter Jember, almarhum Bapak Rojai Khomeini, Allahumma ighfir lahu. Nah, itu beliau setiap hari pantau saya, dan sekali waktu saya ditelepon disuruh datang ke rumah beliau untuk ngobrol. Ya, alhamdulillah ada yang mengingatkan ya. Ya, alhamdulillah memang beliau seperti kakak sendiri, pembimbing saya juga di dunia usaha, dunia bisnis, termasuk di dunia properti yang sekarang saya geluti ini. Beliau juga yang membimbing saya, Mas Farid. Beliau melakukan semua itu kenapa? Agar saya keluar dari futures. Oke. Saya sampai dimodalin buka usaha laundry sampai 50 juta. Saya diajarin bisnis properti dan lain-lain, bisnis kuliner. Tapi ya alhamdulillah yang sekarang berjalan ya di properti ini kayak gitu, Mas Farid. Berkat jasa beliau awalnya. Yang dari situ saya tahu bahwa sekalipun itu trading itu istilahnya gold, tapi kan nggak ada fisiknya, kemudian penyerahannya berjangka di kemudian hari, maka itu masih termasuk riba di situ. Nggak bisa dihalalkan meskipun itu gold. Oke. Nah, karena teman-teman trading gini Mas Farid, karena itu gold maka itu mereka jadikan alat untuk meyakinkan orang-orang yang biar mau trading, ini loh Pak gold, ini loh Pak ada barangnya bisa dicairkan, bisa diterima dalam bentuk fisik. Oh bisa. Tapi ya? kan menunggu. Oke. Nggak cash. Sedangkan syarat transaksi emas dalam Islam gimana, mungkin Mas Farid bisa menjelaskan sedikit? Ya kalau yang sepemahaman Ya, saya iya. yang sangat kurang itu yang jelas ya harus satu majelis, harus majelis, kontan betul. yang jelas, dan ya, ibaratnya ya ketemu. Iya. Bahkan di beberapa ada ini kan harus ada akadnya, niat dan lain sebagainya. Cuman yang kesepakatan, saya tahu saya yang kesepakatan itu harus kontan satu majelis, itu yang Harus satu agak majelis ini. syarat untuk transaksi emas. Jadi nggak bisa beli emas dengan kredit atau dengan online kemudian barangnya dikirim, itu nggak boleh nih, seperti itu. Ya, itu Kalau emas, khusus untuk emas dan perak ya. ya, sempat dibahas sama kalau saya sih ngikutin Aminur Bait. Ya. Jadi beliau sempat membahas memang ya kalian mau jualan online silakan, kecuali dua yang nggak boleh diinikan, emas dan perak, kecuali posisinya kalian hanya buka di sini dan lain sebagainya, tidak ditransfer, hanya untuk ibaratnya ya clickbait aja, nggak apa-apa clickbait, nanti gini ketemu fisik selesaikan secara fisik. Tuh pendapat beliau Aminur Bait. Jadi kalau untuk pendapat yang bisa kita ambil terkait ini, hampir insya Allah semua ulama sepakat sih bahwa transaksi emas memang harus satu majelis dan nggak boleh kredit, termasuk Buya Yahya juga. Ya, Kita tahu juga Buya sempat. Yahya kan, beliau insya Allah dari golongan Nahdlatul Ulama juga, Ya. salah satu ulama besar di Indonesia juga. Buya Yahya beliau juga sama menyepakati bahwa transaksi gold atau emas memang harus satu majelis dan nggak boleh kredit. Ya beliau juga sempat mempertanyakan. Nah, saya juga sempat mendengarkan ceramah beliau yang tentang, saya juga menanyakan kenapa kok bank syariah itu justru membuka kredit emas, maksudnya gimana ya? Ya, ya mungkin kita sama-sama masih perlu belajar lagi Mas Farid. Iya, memang Biar kita tahu kebodohan kita sekarang ini di mana harus diperbaiki kan, seperti itu. Nah, ya, kita ngomong soal ini ya Mas ya. Kadang nih ada ya yang membuat saya sampai kayak bangetnya, saya ke teman saya yang ya misalnya push future yang menawari atau perjangka dan yang lain sebagainya, trader menawari. Saya bilang, lu jualan terserah lah, aku udah ngingetin, respon seperti ini, ya sudah. Cuman ini ada yang satu hal yang sampai agak ngelunjak nih, mereka sampai berani branding trading syariah. Dari mana nih coba itu? Nah ini kalau nggak salah nih mereka yang dipakai Fatwa DSN MUI 26/2001 insya Allah. Nah itu bagaimana pendapat sampean tentang itu, yang apalagi ya kalau saya pribadi sih sudah merasa ya gimana orang syarat jual beli emas saja tidak terpenuhi kok ini lu, tapi dia menggunakan, kenapa kok saya sampai endingnya speak up dan tertarik untuk menarik ini menjadi sebuah bahan materi edukasi, karena jangan sampai ada hal yang sama terjerumus gitu loh. Karena sampai dia branding pakai embel-embel syariah dan sunatullah, itu hal yang cukup berat untuk dibawa sebagai branding ya, dan embel-embel itu. Kita harus tahu dulu ininya. Sama Mas Farid, dulu teman-teman saya di Future juga menggunakan wa halallahu al-bay' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Ya. Tapi jual beli yang seperti apa dulu dong? Ya harus diperjelas lagi kan, diperdetil lagi jual beli yang seperti apa. Dan fatwa MUI itu sepertinya teman-teman itu apa istilahnya ya, gegabah dalam mengambil fatwa MUI untuk mendasari penawaran mereka gitu. Nah, mereka tidak detail dalam mempelajari fatwa tersebut bahwa halal tapi bersyarat. iya syarat ya. Yang dihalalkan itu apabila sama seperti money changer yang pada umumnya, itu yang dihalalkan. Nah, Kalau beda dari itu, ya tetap haram. Nah, sayangnya teman-teman terlalu bersemangat sehingga ya begitu melihat ada sesuatu yang bisa dibuat
backing lah istilahnya ya untuk menguatkan penawaran mereka, langsung mereka pakai, langsung mereka share linknya gitu loh. Oke. Tapi mereka kadang-kadang nggak sadar mereka share link itu ke orang yang ngerti. Akhirnya senjata makan tuan maksudnya. Lah ya saya gitu. mengalami hal yang sama. Fatwa dosen yang gini Mas, ini gini. Bro, waconan sih ta. Itu yang hanya satu memang yang dihalalkan, sisanya diharamkan. Bukan dihalalkan istilahnya. Mubah dibolehkan. Itu transaksi spot memang diberi waktu sampai 2 hari. Karena ya kadang money changer posisinya belum memiliki, dan money changer itu kalau misalnya ada perbedaan nilai dengan yang harga jual dan harga beli itu pun diizinkan karena satu kondisi darurat bisa, dua jasa mereka untuk mengumpulkan uang itu juga boleh untuk dihargai. Makanya kan mereka juga jual jasa penukaran, dan itu pun dua nilai uang yang berbeda, jadi mungkin bisa digunakan seperti transaksi emas dan perak lah kalau menggunakan komparasi hukum-hukum atau hukum-hukum dari dulu untuk transaksi emas dan perak. Nah, yang sering jadi senjata mereka itu adalah transaksi spot. Karena tertulis seperti itu di fatwa DSN itu. Enggak, ini spot kok Mas, ini boleh nih lah, ini fatwa gini. Bro, bacaan dulu atasnya, jangan baca bawah doang. Itu kan ada studi kasusnya itu. Enggak langsung seperti itu ya. Apalagi menggunakan dalil Al-Quran. Gini pesan saya buat teman-teman yang di dunia trading. Kalaupun Anda cinta trading, oke. Anda suka trading, oke. Ngajak orang, oke. Tapi ya gentle lah ya. Jangan berlindung di balik dalil-dalil agama Islam ya. Akui saja iya, saya cinta trading, saya suka trading. Yang mau trading, ayo trading sama saya. Tapi nggak usah pakai dalil Al-Quran, karena itu menggunakan dalil untuk kepentingan mereka pribadi kan, seperti itu Mas Fani. Jangan berlindung di balik dalil-dalil untuk mencari pembenaran seperti itu. Jalani saja apa yang kalian sukai, tapi jangan pakai dalil. Karena memang mereka pakai dalil itu bukan karena mereka ngerti dalil itu, tapi hanya sekedar dijadikan alat untuk penguat penawaran saja. Jadi tempelan doang ya. Ya, seperti itu pesan saya sih. Oke, kalian tetap trading nggak apa-apa, lanjutkan. Risiko tanggung sendiri kan? Risiko akhirat ya, risiko tanggung sendiri. Tapi tolonglah yang gentle, nggak usah berlindung di balik dalil-dalil seperti itu. Oke, nanti nggak usah. Jadi kalian kalau mau nawarin lu trading aja, lu mau ini ya silahkan. Tapi tolong ya, jangan ada embel-embel syariah, apalagi embel-embel sunatullah. Ini jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena yang ini kan untuk sampai ke tingkat syariah itu ada syaratnya sehingga dia bisa dikatakan transaksinya syar'i. Dan kalau yang kedua ini lebih berat lagi, dia pakai branding sunatullah. Nah, sunatullah, apakah Rasulullah dulu melakukan trading emas dengan pola seperti itu, dengan pola transaksi tertunda? Saya rasa tidak, karena memang untuk emas itu hukumnya udah jelas di hadis ya, walaupun ada sumber hukum di bawahnya menyatakan seperti apa, mungkin bertentangan dengan hadis, tapi yang sudah kita ketahui bersama semua yang sama-sama umat muslim, ketika ada sumber hadis yang berlawanan, dia menyatakan hal berlawanan untuk satu hal, maka yang digunakan adalah sumber hadis yang paling tinggi. Di sini paling tinggi di hadis sudah jelas, walaupun ada fatwa ulama atau itu, kalau saya bilang fatwa kurang pas, lebih tepat statement aja sih. Fatwa juga sifatnya tidak mengikat Mas Farid. Fatwa tidak mengikat. Yang tertinggi itu adalah ijtihad. Level tertinggi itu ijtihad. Jadi ijtihad ini adalah solusi untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dengan penggalian yang mendalam. Fahmun nusus, fahmul waqi', baru kemudian istinbatul ahkam, pengambilan kesimpulan hukum. Dan harus dari orang yang terpercaya segala macam. Jadi nggak bisa tuh sembarangan kita pakai dalil langsung comot aja, nggak bisa gitu. Kita sebenarnya malu gitu kalau mau pakai dalil sembarangan. Ada prosesnya bro, gitu kan? Ada tahapannya, kita untuk boleh pakai dalil itu ada tahapannya seperti itu. Nggak langsung comot seperti itu. Yang suka-suka main comot-comot fatwa yang wah, cuman tolong lah gitu. Di fatwa memang mungkin ada yang menyatakan seperti ini, tapi kalau ada yang berlawanan, sumber hukum lebih tinggi di sini. Di hadis sudah dijelaskan untuk detail transaksi emas seperti apa dan kenapa kok transaksi emas itu bisa riba seperti apa. Itu sudah dijelaskan semua di level hadis. Jadi kalau ada yang berlawanan tentang ini, ya tidak bisa digunakan. Kalau untuk barang-barang yang dulu belum ada gitu, misalnya kayak saham dan sebagainya, kalian mau pakai fatwa, mau pakai ijma, mau pakai hasil jumhur ulama, silahkan, nggak apa-apa, karena memang di hadis belum dijelaskan, tidak ada. Itu yang memang yang digunakan untuk dasar hukum terkuatnya masih ijma, karena memang dulu tidak ada dan belum dijelaskan. Tapi kalau untuk trading emas, apalagi ya ini underline-nya emas, karena ini ditawarkan seringkali perusahaan-perusahaan butir itu menawarkannya dalam bentuk emas. Betul.
Itu tolong dibaca dulu untuk pola transaksinya seperti apa, karena memang sudah dijelaskan semua di level hadis, sudah dijelaskan semua termasuk pola transaksinya dan ininya. Tuh ya, mungkin Mas Adi ada inilah, kan salah satu yang sering diinikan disasar lah, terutama perusahaan-perusahaan founder itu, pertama orang, kalau untuk investornya adalah orang yang awam pastinya, orang awam yang berduit, pensiunan seperti itu, untuk berkenan untuk menitipkan dana pensiunnya lah. Kasihan sekali, uang satu-satunya begitu loss hilang segalanya. Nah ya, itu salah satu ininya. Dan kedua, biasanya untuk target marketnya itu biasanya disasar adalah fresh graduate yang baru lulus, baru apa marketingnya ya, untuk marketingnya ya. Mungkin Mas Adi ada inilah saran-saran untuk mereka, supaya ya, kalau saya pribadi sih, saya supaya anak-anak yang fresh graduate ini, karena kalau mereka agak ceroboh sedikit mencantumkan pengalaman kerja di perusahaan future mereka dalam CV ketika melamar kerja di kerjaan berikutnya, banyak perusahaan yang akan melakukan blacklist terhadap perusahaan-perusahaan itu. Malah seperti itu ya. Pengalaman teman saya, dan ini statement teman saya, salah satu HRD-nya perusahaan multinasional, dia menyatakan bahwa kalau ada yang sampai berani menuliskan dia pernah kerja di perusahaan future, berjangka dan semacamnya, ya itu sudah masuk cut off pertama. Jadi ya, saya nggak akan ngambil sebagai HRD, saya nggak akan ngambil. Itu pernyataan teman saya yang HRD. Ya, nanti kalau ada waktu, insya Allah saya juga melakukan podcast dengan beliau untuk bahas soal itu juga. Tapi ya bahasannya agak lain. Nah, dan orang-orang yang awam untuk menitipkan dananya, ya, mungkin Mas Adi ada masukan lah atau saran untuk mereka? Oke, adik-adik saya mungkin yang para fresh graduate yang lagi cari-cari kerja ya sekarang ya, banyak sekali kan ya. Apalagi fresh graduate edisi corona ini memang pengalamannya kurang ya. Semangatnya cari kerja dan lain sebagainya, pengen cepat mandiri, ya itu bagus. Kita punya motivasi untuk kerja itu bagus, karena memang kita harus punya semangat untuk seperti itu kan. Tapi tolong selektif saja. Kalau anda itu menemukan lowongan kerja yang di situ tertulis ada future dan lain sebagainya itu future atau berjangka, finansindo gitu, itulah. Itu sepakat kita sama. Saran saya itu sebaiknya mencari peluang yang lain saja, seperti jangan sampai terjerumus seperti yang pernah saya alami, walaupun tidak terlalu lama, tapi ya tentu saja dosa saya sudah cukup berat ini Mas Farid gitu. Makanya saya cepat-cepat resign, saya putuskan untuk segera resign, walaupun saya di awal resign harus berdarah-darah dulu dalam urusan pemasukan income sama istri saya. Biasa income cuma yang besar kan, dari sudah punya 2 anak ya kan, biasa penghasilan yang lumayan. Setelah resign pun saya nggak langsung berhenti trading, saya tetap trading sendiri, masih lumayan lah ya, masih di atas UMR lah tiap bulannya ya, bahkan tiap hari saya bisa narik profit gitu kan. Nah, begitu saya berhenti total dari trading, terasa sekali Mas Farid, tapi itu ujiannya di situ memang. Nah, teman-teman jangan sampai terjerumus ke sana, lebih baik cari peluang yang lain saja. Kalau mau ya bisa jadi freelance, juga bisa di properti dan barang-barang lain, jualin produknya orang juga bisa kan. Sekarang kan zamannya online, gampang kan kita jualan. Dan kalau untuk jual barang itu, kalau ada orang nggak boleh. Kalau terkait menjualkan barang orang lain ini, kadang kan ada yang orang yang antara terlalu ekstrim atau belum mempelajari terlebih dahulu. Harus tahu hukumnya juga. Harus tahu hukumnya. Nah, ada yang bilang nggak boleh itu, yang mereka menelaah mentah, nggak boleh kamu menjual barang yang bukan milikmu. Tunggu dulu sebentar. Itu udah dijelaskan dalam ada fikihnya semua. Ada fikihnya itu akad transaksi salam, itu nanti kita bahas dalam bahasan yang terpisah mungkin. Itu boleh. Bahkan kalian dropshipper itu pun boleh. Ada akad transaksi salam, syarat tertentu. Dengan syarat tertentu itu boleh. Jadi kalau ngomong, nggak boleh dropship, itu kan menjual barang yang bukan barang milik kita. Kata siapa? Fikihnya boleh kok, dengan syarat seperti itu. Itu nanti bahasan terpisah aja. Betul. Itu sih pesan saya adik-adik fresh graduate gitu kan. Kalau untuk yang ini Mas, kalau untuk yang ya ibaratnya dibilang calon investor, lebih tepat sih kalau saya pribadi ini calon korban lah. Gimana? Nah, untuk saran-saran kepada mereka yang orang-orang yang awam yang dia punya uang yang cukup lah, karena mereka kan ini sasaran empuk bagi kang trader, atau kalau saya bilang ya kang future gitulah. Itu kan mereka adalah sasaran empuk untuk pasti target market mereka kan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang awam. Karena kalau orang yang
tahu, minimal tahu tentang agama, tahu tentang ini, hukum transaksi, fikih muamal dan lain sebagainya, mereka akan cenderung untuk menghindari. Tapi sasaran utamanya adalah orang yang awam untuk trading ya, jadi investor maksudnya. Jadi investor. Ada saran mungkin untuk mereka supaya mereka lebih bisa selektif lah, tidak mudah untuk menitipkan dana, karena sebenarnya lebih ke, kalau saya pribadi lebih ke kasihan ya. Ya kasihan. Ya sebetulnya ketika kita menawarkan ke orang awam sekalipun, mereka itu banyak juga kok yang langsung menolak, Mas Farid. Alhamdulillah ada yang menolak. Karena anggapannya itu gambling kan. Ya. Tapi kemudian pinter juga marketingnya, Pak. Ini kan ada analisanya, teknikal, fundamental, jadi gamblingnya sudah nggak ada. Nah, disitulah orang kadang-kadang terjebak, Mas Farid, dengan faktor penyampaian analisa tadi gitu. Akhirnya pada akhirnya ada juga yang tertarik untuk masuk, tapi ada juga yang tetap nggak tertarik, dan selamatlah mereka yang tidak tertarik, seperti itu ya. Intinya seperti itu sih. Ya, jadi yang sering digunakan ini faktor gamblingnya ya, memang kalau untuk justru orang awam yang berhati-hati, karena ada orang awam itu ada dua macam, ada yang melihat wah ini potensi profit, lihat profitnya doang, nggak ngeliat resikonya gitu, jadi langsung dihajar aja. Tapi biasanya begini Pak, coba dulu main kecil dulu, karena mereka selain juga ikut standar bukti, secara tertutup juga mereka ikut afiliasi vendor-vendor yang bisa modal kecil seperti Mas Farid. Nah, untuk membuat orang tertarik, biasanya mereka masukkan dulu ke vendor-vendor yang modal kecil 10 juta, 5 juta. Oh ada, jadi nggak harus yang 100 juta itu ya? Kalau yang harus 100 juta nanti orang sulit mau nyoba kan? Oh, oke. Kalau harus 100 juta, jadi dicoba dulu yang modal-modal kecil, paling tidak 5 juta, 10 juta sudah bisa masuk, 30 juta kayak gitu kan. Nah di situ orang akan mencoba, begitu profit ketagihan, klik loss. Kalau loss bilangnya gimana, Pak? Bapak nggak boleh putus asa. Saya juga dulu seperti itu. Bapak masukkan modal lagi, nanti biar uang Bapak kembali lagi. Terus seperti itu, Mas Farid, berputar-putar. Orang masuk terus nggak habis-habis. Kasihan aja. Ya kasihan nih. Nyedot banget ya, karena begitu loss masukin modal lagi. Orang dimotivasi, tapi motivasinya saya bilang motivasi yang menyesatkan, menjerumuskan motivasinya. Gitu. Okay. Jadi orang juga kan akan berpikir, oh iya, kan saya ruginya di sini. Saya balikan uang saya di sini. Gitu. Saya masuk modal lagi gitu. Akhirnya disitulah orang pada akhirnya habisnya banyak. Nggak terasa 500 juta habis, padahal awalnya cuma masuk 5 juta. Jadi memang ada ini ya, ada triknya seperti itu. Ini bocoran dari mantan alumni. Karena saya melakukan sendiri. Jadi bocoran dari mantan alumni perusahaan Future. Jadi ya itu tadi sekedar ini ya. Jadi saya nggak bangga nih Mas Farid. Saya ini hati saya berduka sebetulnya ya atas kejadian yang sudah berlalu itu. Investor saya semua loss, mereka trading sendiri, bukan saya yang trading ya. Tapi ya itu tadi, karena memang ini high risk, meskipun kita sudah ajarin teknikal, fundamental, tetap saja mereka loss kan. Karena walaupun pada awalnya mereka sempat senang karena ada profit gitu kan. Nah, karena adanya profit itu mereka semakin termotivasi untuk klik, semakin banyak load, banyak transaksi, open semakin banyak transaksi, akhirnya loss. Itulah yang membuat saya stop dari situ. Iya, judi itu memang editif ya. Jadi sesuatu hal yang terlihat menyenangkan itu belum tentu suatu hal yang benar, bro. Dipelajari dulu ininya. Nah, inilah ini mungkin menjelang closing ini ada hal-hal mungkin yang bisa disampaikan Mas terkait dari sudut pandang ini aja yang umum lah, yang bisa untuk baik kita yang masih terutama kita untuk kita yang masih awam lah. Kalau untuk kita yang sudah paham, insya Allah kita bisa menghindar dengan baik. Iya. Tapi untuk yang awam, memang betul kemajuan teknologi bisa mempermudah segalanya, termasuk mudah kaya, Mas Farid. Oke. Tapi di satu sisi juga harus punya kesadaran untuk tetap realistis. Kalau kita ingin sesuatu yang awet, berarti kita harus berproses untuk mencapainya seperti itu. Kita jangan selalu terpancing dengan hal-hal yang serba instan, pengen kaya secara instan, pengen hasil besar dalam waktu sekejap, modal 10 juta bisa kembali 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Itu kan manis sekali. Nah, rasionalitas kita diuji di situ. Kalau ketika datang tawaran seperti itu kepada kita, ya kita pikirlah dengan rasional. Masuk akal enggak seperti itu? Ini enggak masuk akal, masa modal 10 juta 3 bulan jadi 1 miliar misalnya. Enggak masuk akal lah. Instrumen mana yang berani? Nah. Iya kan gitu kan. Enggak ada yang seperti itu. Jadi kalau memang pengen sukses, cari kesuksesan itu dengan
jalan yang memang betul, jalan yang rasional lah, minimal rasional lah. Rasional dulu ya. Nggak usah ngomong halal sekalipun nggak apa-apa, yang penting rasional lah dulu gitu. Oke. Mungkin rasional bagi itu lebih mudah daripada harus bicara halal haram untuk sebagian orang kan. Iya, iya. Nah, mungkin level untuk bicara halal haram itu mungkin sulit diterima bagi sebagian orang, tapi rasional dulu lah. Oke. Dalam memutuskan sesuatu pakai pertimbangan yang rasional aja gitu sudah. Intinya seperti itu. Jadi untuk yang ini perlu dipertimbangkan pertimbangan rasionalitasnya dulu. Kalau kita pakai logika sederhana saja, instrumentasi finansial mana yang berani menjanjikan keuntungan sekian, bukan persen lagi judulnya, sekian kali lipat, nggak ada bang aja nggak berani. Kok modal apa sih sekarang yang berani segitu besar? Nah kalau ngomong masalah robot trading pasti profit. Nah ini robot trading pasti profit lagi collab semua ini. Collab semua. Nah, itu contoh bahwa nggak mungkin lah kalau ada suatu hal yang selalu profit nggak pernah loss, nggak mungkin juga gitu loh. Kalau benar seperti itu semua orang sudah kaya raya Mas Farid. Kita semua sudah di atas garis kemiskinan kan betul. Makanya itu Pak. Sebenarnya kalau insya Allah di atas garis kemiskinan, kita di atas garis kemiskinan Mas. Regulasinya itu soalnya batas garisnya diturunkan. Standarnya diturunkan. Jadi kebutuhan hidupnya naik, standar kemiskinannya diturunkan. Nah ini ya kalau garis kemiskinan ya insya Allah kita di atas itu. Nah cuman standarnya beda. Standarnya beda. Standar hidup layak lah. Iya, standar hidup layak insya Allah kita semua bisa kok tanpa itu gitu. Ya jadi itu ya yang perlu menjadi pertimbangan bagi kita semua sebelum kita memutuskan untuk berani main trading atau ya kalian kalau mau main trading sendiri sih nggak apa-apa terserah kalian, tapi kalau sebelum kalian berani mengajak orang, karena mengajak itu resikonya dosanya syariah juga Anda memang tidak memaksa tapi tiap hari mengiming-imingi kan gitu. Nah itu kan maksa juga. Nah itu jadi dosanya syariah juga. Jadi misalnya dipertanyakan loh kenapa kok Anda melakukan trading, padahal trading itu seperti ini. Saya dulu diming-imingi oleh ini, wah kena kalian sudah itu. Jadi kalau kalian mau misalnya profit, kalian sukses dan sebagainya, silakan simpan untuk kalian sendiri, nggak perlu diposting-posting. Soalnya ya banyak yang real trader juga mereka tidak semudah itu untuk membagi tips karena memang itu hal yang tidak mudah untuk dibagi. Andai pun kita punya dasarnya dengan berbagai macam buku yang sudah diterbitkan lah, buku-buku tentang trading, itu pun pasti biasanya di closingnya atau di bagian akhirnya itu mereka selalu menjelaskan faktor resiko dan faktor kegagalan, dan tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa pastinya punya beberapa kenalan orang-orang yang real trader biasanya kan koko Cina kan mereka silent Mas, pasti mereka nggak gembar-gembor, mereka silent gitu ya. Cuma kalau kita datang ke sana ya kita ngobrol masalah trading kan seperti itu, nggak pernah mereka posting dan saya malu sendiri karena saya sendiri waktu itu gencar sekali posting padahal saya bisa hitungan baru belajar setahun 2 tahun gitu kan dibanding mereka yang sudah memang senior di bidang itu, dan mereka silent gitu Mas. Ya akhirnya malu-malu sendiri kan. Jadi gitu, yang real trader itu biasanya yang benar-benar dia pemain trading kawakan, mereka tidak akan mudah untuk membagi tips karena satu faktor yang paling mungkin dalam bisnis adalah nggak mungkin kita buka semua kartu kita ke orang, itu logika sederhana saja. Bahkan mereka seperti ini, Mas, saya minat trading seperti sampean. Mas, saya kasih tahu ya, ini high risk. Sampean siap enggak? Bahkan mereka seperti itu. Gitu. Bahkan mereka memberitahu faktor risikonya. Iya, ini high risk. Kalau enggak siap lebih baik jangan. Kan seperti itu. Itu real trader. Gitu. Itu trader yang real. Kalau trader yang abal-abal biasanya malah ngajak, ayo. Ya Allah, itu saya dulu. Astagfirullah. Itu saya harus mohon ampun banyak-banyak dan minta maaf ke yang bersangkutan yang sudah loss dengan saya. Ya, maksudnya bukan saya yang trading, mereka yang trading tapi yang ngajak saya gitu Mas Farid. Ya, itu beban juga ini. Ya, beban moral yang saya rasakan sangat berat. Memang rata-rata teman-teman yang termasuk dulu tante saya juga dulu di future juga sampai sekarang beliau beban moral sama orang-orang yang loss ketika beliau ajak trading. Sampai sekarang beban moral beliau gitu. Menghilangkan beban moralnya ini sulit juga ya. Jadi kalau mungkin kesalahan kita dengan yang maha kuasa itu kita bisa sholat tobat. Tapi kalau kesalahan kita di dunia ini kita harus selesaikan di dunia juga gitu. Agar kita nggak jadi orang yang bangkrut nanti sampai di akhirat, nauzubillah gitu. Ya, kalau ditagih di akhirat habis lah kita mau punya apa ya? Itu yang kita takutkan, itu yang kita jaga buat mereka yang memang pengen menjaga akhiratnya. Kita tidak memaksa teman-teman untuk sependapat enggak, tapi ini buat teman-teman yang memang ingin menjaga dunia akhiratnya agar selamat, istilahnya seperti itu. Ya, jadi
ya kalau kasarannya sih saya sering bilang menggunakan istilah dunia tipu-tipu. Jadi ya saya bisa katakan bahwa untuk para trader-trader atau ya kalau sekarang lagi rame lah, mereka lagi calling down karena afiliator lagi diburu. Ya, Lagi diburu ya. Kalau the real trader atau apa, mereka tidak akan mudah untuk posting mereka profit sekian. Karena mereka takut justru orang terjerumus karena belum tentu sama dengan mereka kemampuannya kan gitu. Nah itu buku ada, ilmu ada, tapi tidak semua orang itu mampu mencerna dan tidak semua orang mampu mengaplikasikan ilmu itu. Jadi ya memang kita ini harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Nah oke, jadi tadi sudah disampaikan ya, digaris besarkan faktor terbesar untuk calon investor itu bahasa halusnya, tapi kalau bahasa kasarnya saya berani bilang calon korban. Karena tadi sudah dijelaskan 80% itu loss, yang berhasil hanya 20% aja. Dan itu bukan statement saya, tapi ada di dalam buku ini. Teman-teman boleh baca buku ini juga untuk melihat bahwa memang itu 80% pasti loss, hanya 20% yang kemungkinan profit di seluruh dunia. Nah, ini makanya uang yang ada di dunia trading itu besar sekali karena yang loss itu 80%. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau memang potensi yang bisa digali, kalau kita ngomong sekali lagi potensinya kita bisa mengambil dana dari 80% orang yang loss. Iya. Itu potensi dana yang bisa diambil, yang bisa dikerok. Kalau sekarang ini istilahnya apa sih? Istilahnya bahasa nyeser itu. Iya. Ada istilah barunya sih. Saya lupa ini. Bahasa cryptocurrency itu. Nah, jadi ya memang peluang finansialnya cukup besar. Cuman peluang loss-nya lebih besar lagi. 80% loss, ini sudah jelas. Jadi untuk teman-teman kalian yang selalu upload pasti profit, kalian justru bukannya malah wah tertarik, enggak, hati-hati dulu. Jadi dalam pinjam HP-nya, nah buka akun tradingnya, lihat tuh listnya itu apa memang benar biru semua ataukah warna-warni Mas Pak. Nah itu, jadi kalau warna-warni, jadi itu ya untuk mengklarifikasikan ke orang-orang yang menawari Anda. Kalau bisa minta izin untuk buka akun tradingnya. Kita bisa cek bahwa itu real atau memang orang-orang ini hanya misalkan. Kalau emang dia profit terus, ya kenapa enggak? Dia pasti perlihatkan kan gitu kan? Ya kayak kalau udah cuk lah ini kan privasi gini. Ya sudah, berarti itu tipu-tipu itu. Dunia tipu-tipu yang mereka tawarkan tuh murni dunia tipu-tipu itu. Karena kasusnya memang banyak. Teman saya sendiri ada yang benar-benar trading itu juga nggak banyak ngomong sih. Jadi ya bilang nggak mungkin. Kalau kamu tanya aku pernah loss, nggak usah tanya, itu pasti. Jadi kalau yang pasti profit gitu, lihat hampir tiap hari. Nah kadang kalau ngomong masalah foto bagian terupload di story lah biasanya, kalau sekarang di story WA atau story Instagram itu sangat mungkin untuk diedit. Gampang lah sekarang, aplikasi editing banyak, jadi bisa mudah itu. Nah kalau yang lagi panas ini kita bisa cross check juga sebenarnya tiap transaksi itu transaksinya real atau tidak, atau transaksinya itu buatan atau tidak, karena ini banyak robot-robot yang collab. Nah itu nanti bisa dicekkan di ini posnya kayak gimana. Iya. Pikir untuk siapa nih? Paling ditanya anak istri kok belum pulang. Kita lagi masih dakwah ini ya, nggak apa-apa ya. Minta izin dulu. Iya nggak apa-apa. Di hal-hal seperti itulah kita harus sangat berhati-hati apalagi dunia modern ini. Ya memang teknologi itu bisa menghasilkan banyak hal-hal yang positif. Tapi jangan lupa tetap juga hati-hati ya, tetap realistis, tetap rasional gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu ya faktor yang harus pertama kali digarisbawahi, rasionalitas. Kedua, kalau kalian mendapatkan tawaran yang menggiurkan kalian harusnya boleh karena itu judulnya tawaran ya. Kalau misalnya kita dapat tawaran tanah atau rumah, kita kan pasti boleh untuk mengecek tanah, ngecek lokasi lah, pastinya cek lokasi dulu, cek survei lokasinya gimana, cek legalitasnya udah sampai mana, itu kan kita punya hak. Sama kalau kita dapat tawaran dari trading, itu seharusnya ada teman kita yang ya sudahlah, biar tidak sama-sama tidak sakit hati, atau sautan komentar di Facebook, udah ajak ketemuan aja, suruh udah ini aku lihat akun tradingmu seperti apa itu. Kalau dia bisa membuktikan bahwa ini gini dan lain sebagainya, ya kalau bisa terlihat biru semua. Yang kedua perlu dicek apakah itu akun real atau akun demo, akun trial ya, akun demo. Ini belum sempat kupas. Salah satu yang sering digunakan untuk menarik masa biasanya pasti tawarin, ini loh
trading pakai akun demo dulu lah. Akun demo kan yang ngatur klien gitu, jadi yang ngatur perusahaannya. Itu faktor psikologis. Kalau akun demo kan otomatis kita kan berani untuk ambil posisi, nggak mungkin hilang uang kita gitu kan? Ya itu nggak ada duitnya. Itu nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya dan grafiknya juga grafiknya bisa orang dibawa, bisa klik tipu-tipu. transaksi dengan tenang karena dia nggak khawatir kehilangan apa-apa gitu loh. Ya jadi lebih banyak profitnya memang kalau pakai akun demo gitu. Faktor psikologis nggak ada tekanan apa-apa kan gitu. Psikologis. Jadi itu akun perusahaan ketika perusahaan itu menawari akun demo, ya jadi itu adalah supaya kalian ini tertarik dulu di awal, wah ini bisa nih klik, wah profit. Itu sebenarnya jebakan Batman ya kasarannya. Banyak kan? Ya pertimbangkan baik-baiklah seperti itu. Ya jadi itulah mungkin sekilas info yang bisa kami sampaikan tentang perusahaan future dan perusahaan berjangka. Kalau mungkin kalian punya teman-teman yang alumni perusahaan binary option yang berkenan untuk diwawancara juga, monggo silakan kontak aja. Mungkin kita bisa atur waktu dan kita bisa ceritakan dan kita bisa kita breakdown lah seperti apa ini dan sebagainya, supaya kalau kita dulu pernah jadi korban atau jadi tersangka lah kasarannya kan, jadi pelaku juga gitu, supaya kita ini memberikan edukasi yang benar. Terlepas dari orang nanti masih mau main atau tidak, kita nggak mungkin bahwa yang main trading juga masih banyak. Itu faktor yang tidak bisa kita mungkiri dan itu pasti ada, dan paling nggak kita bisa memberikan edukasi kepada mereka ini seperti apa sehingga menjadi pertimbangan ekstra gitu, supaya kita tidak mudah untuk terjerumus, supaya tidak mudah untuk masuk dan tergiur. Tuh mungkin Mas Adi mungkin ada yang mau ditambahkan? Kayaknya sudah saya sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya kurang lebih seperti itu, Mas Bari. Oke, jadi itu ya, sekian informasi dan semoga bisa menjadikan bahan edukasi untuk kalian. Dari ini tentang kita bahasan hari ini adalah tentang perusahaan future dan berjangka, namanya seperti apa dan sebagainya, baik buruknya seperti apa, kondisi finansialnya seperti apa. Kita ini berdasarkan pengalaman pribadi, kondisi di setiap perusahaan bisa jadi berbeda kalau ditanya. Bisa jadi berbeda kalau tanya perusahaannya disensor ya. Jadi kita nggak boleh sebut kita tidak boleh sebut merek. Nanti kalau dituntut ITE atau pencemaran nama baik, habis juga kita siapa? lawannya instansi. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.